Atau misalnya seperti halnya sekarang, ada daerah terpencil, ya, ada daerah terpencil, misalnya di satu pulau di pelosoknya lagi. Dia nggak tahu lah agama Kristen, wala agama Yahudi, wala agama Islam. Nah, orang-orang seperti mereka ini dihukumi apa kalau seperti itu? Apakah dihukumi non-muslim? Sedangkan mereka tidak mendapatkan. Ketika ada orang yang tidak sampai dakwahnya Nabi kepada dia di zaman tersebut, apakah dikatakan orang Islam atau kafir atau bagaimana? Sedangkan tidak nyampe dakwahnya Nabi kepada mereka. Atau juga mungkin jarak antara Nabi ke Nabi selanjutnya sangat jauh. Antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ratusan, mungkin sampai ribuan tahun kalau tidak salah. Ya, 700 tahun. Apakah ini dianggap orang kafir semua? Ya, jadi begini. Jadi ada disebut orang Islam, ada yang disebut ahlul kitab, atau kalau zaman sebelum Nabi Muhammad disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini siapa? Ahlul fatrah ini orang yang mungkin baru lahir setelah ratusan tahun daripada ajaran Nabi. Jadi nggak tahu apa-apa. Atau memang tidak tersentuh oleh dakwahnya para anbiya. Atau misalnya seperti halnya sekarang, ada daerah terpencil, ya, ada daerah terpencil, misalnya di satu pulau di pelosoknya lagi. Dia nggak tahu lah agama Kristen, wala agama Yahudi, wala agama Islam. Nah, orang-orang seperti mereka ini dihukumi apa kalau seperti itu? Apakah dihukumi non-muslim? Sedangkan mereka tidak mendapatkan ajaran, tidak mendapatkan pendidikan. Nah, itu disebut ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah ini ya apa? Ya fatrah, nggak ada hukumnya. Ya mungkin dimasukkan golongan orang Islam. Karena mereka betul-betul tidak tahu saat itu. Berbeda dengan orang yang dia itu tidak tahu tapi dekat dengan ulama, lain lagi. Atau mereka tahu mana yang benar tapi menyalahi aturannya. Nah, itu Kristen atau Yahudi. Ya. Kalau orang Islam jelas. Nah, ketika orang memakai logika, ketika orang memakai akalnya, maka dia pasti meyakini tidak ada yang bisa membuat alam ini kecuali Tuhan. Dan Tuhan nggak bisa disamakan dengan makhluk. Itu pasti. Secara logika pasti, nggak mungkin nggak. Nggak kelihatan. Di mana Tuhan? Ketika ada sesuatu, pasti ada yang membuat. Nggak mungkin nggak. Masjid ini kok bisa berdiri? Siapa yang bangun? Ya tukang. Yakin nggak tukang yang bangun? Yakin, uang ada bangunannya. Mana tukangnya? Kamu lihat. Enggak, tapi yakin pasti ada tukangnya. Begitu juga kita. Loh, kita ada di bumi, siapa yang buat? Orang tua kita siapa yang buat? Pasti, hukum itu kalau dicari, ya pasti Allah, pasti Tuhan. Ujung-ujungnya pasti, nggak mungkin nggak. Ada angin, kelihatan anginnya di mana? Hah? Dalam ilmu sains, sesuatu yang tidak bisa dirasa atau tidak bisa dipegang, maka itu tidak ada. Kan begitu ya. Oke, angin bisa dirasakan. Sekarang kita tanya lagi. Manusia, kamu ini berpikir pakai apa? Pakai apa? Akal. Akalnya di mana? Akal ini di mana posisinya? Hah? Enggak tahu. Bisa dipegang? Enggak. Bisa dirasa? Apa bisa dilihat? Enggak. Mana? Di mana akal? Hah? Jadi bukan berarti semua yang tidak terlihat tidak ada. Ada. Kalau orang pakai akal sehat pasti meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakannya. Pasti ada Tuhan yang menciptakan. Allah di atas. Enggak bisa juga. Yang membuat arah atas ini ya Allah. Atasnya kita sama atasnya cicak, kalau di atap ya beda.
Ya, jadi Allah itu tidak terbatas dengan ruang atau waktu. Ya. Nah itu kalau ngomong masa Allah. Jadi orang, ya jelas kalau dia punya akal, pasti dia mikir seperti itu. Walaupun sebelum Islam. Pasti. Gak mungkin. Kalau tiada Tuhan itu gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Oh manusia itu terbuat dari kera. Lah kera dari mana? Oh ada terjadi benturan ini dan itu. Siapa yang membuat benturan itu? Kok bisa sampai ada bumi ini? Terus itu hukumnya tarik ya ujung-ujungnya pasti ada yang melakukan. Itu adalah Tuhan. Adalah Allah. Dan Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya. Nah itu disebut ahlul fatrah. Orang yang seperti itu. Orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Itu ahlul fatrah. Seperti itu.